Esok tepat 10 tahun peringatan tsunami Aceh. Bencana mahadahsyat ini menewaskan ratusan ribu jiwa. Tsunami juga hampir menyapu habis warga Aceh keturunan Portugis yang tinggal di Lamno. Ya, mereka dijuluki si mata biru, walau kini tak semua keturunan Portugis bermata biru. Setelah tsunami mereka berjuang untuk meneruskan garis keturunan mereka. Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Sumatera pada tahun 2004 lalu tentu saja menyisakan duka bagi yang terkena dampaknya. Bahkan bencana dahsyat tersebut hampir menyapu bersih sebuah etnis keturunan Portugis atau si mata biru di Lamno, Aceh Jaya. Lamno, kawasan yang terletak 86 km dari kota Banda Aceh, dulu dikenal sebagai tempat bermukimnya warga keturunan Portugis. Mereka biasa disebut si mata biru. Kini jumlahnya berkurang. Tak ada catatan jumlah pasti keturunan Portugis di Lamno. Yang jelas, sebelum air bah menerjang, ada sekitar 23.000 penduduk yang tersebar di 48 desa. Tsunami kemudian merenggut nyawa tak kurang dari 8.000 warga Lamno, termasuk para keturunan Portugis. Di desa Ujung Mulo ini dulunya tinggal para keturunan Portugis. Tapi sayangnya tsunami yang menerjang pada tahun 2004 lalu menewaskan tak kurang dari 80% penduduknya. Kini yang tersisa hanya pondasi-pondasi kenangan yang ada di desa ini. Salah seorang keturunan Portugis yang selamat dari bencana tsunami, Jamaluddin. Usianya kini 48 tahun. Garis Portugis masih terlihat jelas di raut wajahnya. Gelombang dahsyat tsunami yang menerjang 1 dekade lalu menyisakan anak laki-lakinya yang juga berwajah Portugis, Ade. Istri dan 2 anak perempuan Jamal ikut tersapu gelombang tinggi. Kita di laut waktu dulu, waktu sebelum tsunami itu kan kejadiannya nggak tahu. Maksudnya waktu kita waktu pulang, kita yang bawa tahu kita ini sudah tsunami. Itu rumah sudah habis semua. Ini waktu kita lihat sebelum kita masuk ke tempat botnya, kita lihat nih sudah rata semua. Namun hidup harus terus berlanjut. Di rumah bantuan yang dibangun 7 tahun lalu inilah kini Jamal tinggal. Bersama Ade, mereka melanjutkan hidup. Mata pencaharian sebagai nelayan yang biasa dilakukan warga keturunan Portugis tak lagi diandalkan. Berbekal pelatihan dari berbagai LSM pasca bencana, Jamal dan putranya melanjutkan kehidupan dengan bertani. Trauma yang dialaminya membuat ia tak sanggup lagi berlayar. Kalau kita kejadian itu kan di laut, kita lihat tuh kejadian tuh kita nggak mau lagi ke laut karena trauma, takut. Makanya kita balik arah ke tani. Tak hanya Jamal, Irwan yang masih keturunan Portugis pun mengalami hal yang sama. Warga yang dulunya tinggal di desa Ujung Mulo ini juga kehilangan sebagian besar keluarganya. Irwan kini melanjutkan hidupnya sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Nangro Aceh, Darussalam. Tak banyak yang dapat ia ceritakan dari garis keturunan Portugisnya. Perpaduan budaya yang ia rasakan sejak kecil membuatnya tak merasa berbeda dengan warga Lamno lainnya. Sudah berbaur dengan masyarakat Lamno. Nah, makanya di Lamno ini
ada yang hitam, ada yang putih. Nah, makanya beda-beda. Nah, kalau daerah pesisir seperti Kuala, Ujung Muluh, Kuala Daya itu semuanya ada yang kayak Portugis, ada yang dari keturunan India, Arab, Cina. Nah, makanya di Lamno ini banyak keturunannya. Kedatangan bangsa Portugis ke Aceh punya sejarah panjang. Banyak versi yang menjelaskan soal keberadaan keturunan Portugis di Lamno. Salah satunya adalah sebagai tahanan perang yang diberi pilihan untuk tinggal atau ditahan. Selama berabad-abad, Portugis pernah menjajah negeri ini. Itu kan abad ke-15 itu kan masanya di mana orang-orang Eropa itu kan melakukan pencarian wilayah baru, pencarian benua baru, dan salah satu yang jadi sasaran mereka itu adalah Nusantara ini. Nah, mungkin karena Aceh berada di persimpangan perdagangan dunia gitu. Aceh lah salah satu jadi sasaran mereka gitu. Ketika mereka kalah perang, ada sebagian yang ditangkap. Ya, ditawarkan kepada mereka agama Islam ini. Yang menerima Islam mereka dimerdekakan lalu dinikahkan dengan penduduk pribumi, dengan perempuan-perempuan pribumi kalau mereka itu laki-laki. Kalau mereka itu perempuan, yang dinikahkan dengan pria-pria pribumi. Seperti itu. Kalau mereka tidak menerimanya, mereka dijadikan budak. Kini keberadaan keturunan Portugis di Lamno semakin menipis. Tsunami tak hanya menewaskan sebagian besar warganya. Datangnya air bah juga membawa dampak berpindahnya warga keturunan Portugis yang selamat. Ada juga di antara mereka yang setelah tsunami itu menikah dengan orang luar. Orang luar itu maksudnya ada yang menikah dengan relawan-relawan NGO, relawan-relawan LSM tertentu gitu. Jadi mereka dibawa gitu. Ada juga yang faktor pekerjaan. Nah, misalnya ada yang mereka itu jadi PNS. Nah, lalu mereka ya berpindah tempat karena faktor pekerjaan itu. Kini tak banyak jejak yang ditinggalkan si mata biru. Tsunami telah menggerus sebagian besar penduduk keturunan Portugis ini. Bagi yang tersisa, hidup harus terus berlanjut. Tak lagi bersedih, mereka bangkit dan bertahan untuk terus melanjutkan garis keturunan yang diberikan nenek moyang mereka. Yana Maliana, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.